Halo paman-paman umum semua, ketemu lagi di dolanan bapak-bapak. Buat paman-paman dan om-om yang habis beli sok baru, jangan langsung dipasang ya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Apa aja? Yuk ikuti videonya berikut ini. Oke, yang pertama kita harus cek dulu nih, cek dulu visual ya. Visual itu apakah ini sudah kenceng nih? Kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan. Tuh, ini kan. Jadi ini dudukan shock yang bawah ini masih kendor. Nah, ini harus kita kencengin dulu seperti itu ya. Tapi untuk biar lebih maksimal kita bisa buka aja. Kita buka. Caranya buka gimana sih? Ini kita tinggal apa? Springnya atau playernya ini kita tarik ke atas. Ini ada dudukan springnya, kita bisa congkel pakai kuku. Nah ini ada kayak celah. Nah celah ini dipakai buat ngelepas ringnya ini, buat ngelepas dudukannya. Kita tinggal slide aja. Nah sudah lepas. Nah kita tinggal keluarkan playernya. Ini player yang bawah. Itu ini dudukan player yang tengah. Lalu ini pair yang atas kita juga cek ya. Nih tuh, ini kendor paman-paman umum semua, kita harus kencengin dulu. Kemudian ini oh iya, ini juga sama nih ya. Jadi apa namanya, ini bagian bawah soknya yang ada di tabungnya ini juga kendor. Kita coba cek juga yang atas nih. Oh ini juga kendor semua. Jadi biasanya kalau dari pabrikan posisi baru itu enggak kenceng, karena ini memang disiapkan supaya kita bisa lakukan custom pengisian oli. Ini juga kalau ada juga yang apa namanya, produk shock itu dalamnya sudah ada olinya. Nah ini yang saya beli ini kebetulan belum ada olinya, jadi kita harus isi dulu. Ini ya kosong juga kan, tuh kelihatan ya. Belum ada isinya ya, tidak ada isinya olinya, jadi kita harus isi dulu. Nah yang pertama kita harus lakukan adalah kita kencengin dulu deh, kita kencengin dulu apa namanya, bagian shock yang bawah ini sama yang ini. Pakai ini aja paman ya, pakai, jangan lupa pakai tatakan, pakai kain microfiber lap atau sejenisnya. Kemudian bisa pakai tang ini. Nah ini fungsinya buat apa sih? Ini kita kencengin yang bawah dulu. Ini kita balutin di sini, kemudian kita cepit tang. Nah tujuannya supaya inner spring shocknya atau bagian yang kembling shocknya itu enggak luka. Kita cukup tahan pakai tang, jangan lupa ya pakai lap, kita kencengin gini banget. Nah seperti itu. Pengencangannya seberapa? Pengencangannya kalau saya itu ya feeling aja karena nggak ada kunci torsi ya. Jadi pokoknya kalau udah kenceng itu kita kencengin gini gitu. Nah ini aja paman gitu. Terus bagaimana dengan yang ini juga sama. Ini kita bisa tutup juga body apa namanya, tabung shocknya pakai kain lap atau sejenisnya. Kita kemudian tahan pakai tang ya, bisa pakai tang apa aja seperti itu. Lalu kita kencang ini pakai tangan juga. Ini juga tidak ada kuncinya atau enggak ada model kunci seperti ini, jadi lepas. Kita bisa kencangin pakai media tangan. Kalau tangan Anda kuat gini juga bisa. Nah ini juga sudah cukup kenceng ya, karena ini juga nggak butuh apa namanya, nggak butuh torsi yang kenceng juga seperti itu. Nah ini oke. Kalau sudah, saya sekarang buka yang atas. Ini kita bisa isi shock dulu, isi oli dulu ya, pakai oli shock khusus RC atau silicone oil. Nah ini kebetulan saya punya sisa ya, pakai yang 1000 itu pakai yang 1000 itu. Ini macam-macam, ada yang 300, ada yang 500, ada yang 800 gitu. Cuma nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah nanti saya juga mau belajar sama suhunya. Wah saya mau belajar juga cara setting shock yang bagus, yang enak buat crawling, yang enak buat balap itu kayak gimana sih. Nanti saya akan berguru ya, nanti kita akan buatin videonya khusus ya buat paman-paman semua. Kita bisa isi. Nah pengisiannya ini pun juga sebenarnya ada aturannya.
seberapa itu. Cuma kalau ini berpengaruh ya, berpengaruh sama yang namanya elastisitas, berpengaruh sama cara kerjanya juga. Kalau terlalu banyak itu bikin berat, kalau terlalu ringan itu juga terlalu enteng gitu ya. Karena sebenarnya oli shock ini kan dia fungsinya untuk melumasi inner spring atau piston, ini kita sebut juga dengan piston, supaya ketika dia naik turun itu tetap ada pelumasan di sini, dan di sini juga ada seal shocknya. Jadi kalau menurut saya sih, fungsi oli ini selain untuk rebound kemudian kompresi untuk proses naik turunnya, dia juga untuk melumasi piston supaya nggak panas ya. Semua benda yang bergesekan kan pasti panas seperti itu. Nah ini dia, ini sebenarnya ada aturannya, cuma seberapa mili gitu atau seberapa tetes gitu. Nah ini sementara saya isi sedikit aja dulu buat melumasi ya. Nanti kita akan belajar sama suhunya, kita mau belajar sama suhunya shock gitu ya. Oke, kalau serasa cukup kita bisa tutup lagi ya, tutup shocknya. Nah kita tutup dulu, sama kencengannya juga di sini pakai feeling aja, perasaan ya, karena ini beratnya juga ulirnya kecil gitu, jadi ini kita kencangin pakai cukup kencang. Nah ini sudah terlumasi ya, karena yang kalau oli kalau shock absorber yang besar yang di mobil dan di motor itu sebenarnya kalau kita coba kompres ya, kita kompres ke atas gitu, dia akan rebound dengan sendirinya. Jadi yang bagus itu gitu, dia akan kita kompres gini ya, nanti dia akan balik ke bawah dengan sendirinya gitu, pelan gitu ya. Kecepatan naik turunnya ini tergantung olinya, tergantung kekentalan olinya. Nah itu dia. Nah ini dia balik ya, ini dia balik tapi pelan gitu. Nah ini dia nih ya, makanya dibantu spring nih untuk reboundnya juga, itu dia ya, ini ya. Oke, sekarang kita pasang, jangan kebalik ya antara yang ini, karena kalau yang shock punya paman-paman umum itu double spring itu ada perbedaan, biasanya springnya ada yang tinggi, ada yang lebih rendah. Kalau yang single spring seperti ini tinggal pasang aja gitu ya. Tapi kalau yang ini double spring ini kita wajib perlu perhatikan. Kalau memang lupa bagaimana, Anda punya 4 atau 2 shock, yang satu jangan dibongkar dulu. Nah yang satu ini untuk compare, oh iya ini yang renggang yang atas, yang rapat yang bawah. Oke, berarti ini yang renggang kita pasang dulu bagian atas ini, lalu yang rapat, oh ya jangan lupa dudukan tengah dari shocknya, lalu kita pasang yang rapat begitu. Nah ini, oh belum masuk. Oke, lalu kita pasang dudukan shock yang bawah. Oke, dan selesai seperti itu. Kita coba operasionalkan. Wah ini ya, jadi beda banget dengan shock yang belum ada olinya. Ini kalau shock ini langsung balik loh, dia enteng ya, langsung balik itu karena nggak ada shocknya, nggak ada oli shocknya. Kalau yang ini sudah saya isi oli ya, tujuannya untuk melumasin ini dan juga untuk bantu reboundnya juga nih. Itu dia baliknya, jadi ini ya beda ya, seperti itu. Ini memang kalau buat adventure atau mau buat balap ini butuh trial and error seperti itu. Jadi kita bisa coba-coba nih, diisi segini gimana, diisi agak banyak gimana, seperti itu. Jadi memang harus trial and error gitu dia ya. Makanya nanti next kita akan coba buatin video yang gimana sih cara setting shock yang enak, dan tentunya juga dengan yang berpengalaman seperti itu ya. Kalau teman-teman paman-paman umum semua ada pengalaman tentang setting shock, boleh share di kolom komentar ya, seperti itu. Saya juga pengen belajar sama paman-paman umum semua gimana sih caranya gitu, kemudian supaya bisa buat bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Oke, sekian dulu dari dolanan bapak-bapak. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like videonya kalau suka, kalau nggak suka komen-komen boleh tadi, kemudian
Terima kasih yang juga sudah subscribe untuk kemajuan video channel video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau bermanfaat. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Salam bahagia. Terima kasih.